itu generasi milenial, Gen Z, bahkan juga generasi Alpha itu, yang nanti akan di tahun 2045 akan menjadi pemain, menjadi pelaku ya pembangunan gitu. Nah, bagaimana kita menyiapkan mereka untuk menjadi generasi emas? Selamat datang di Unlocking Potential, podcast Tanoto Foundation yang membahas isu-isu terkini dari pendidikan, pembangunan sumber daya manusia, sampai kesehatan. Episode kali ini membahas mengenai menjawab tantangan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk 20 tahun ke depan. Saya Michael Susanto, Head of Leadership, Development, dan Scholarship dari Tanoto Foundation, dan bersama kita hari ini sudah hadir Bapak Dr. Andes Ami Alhumami, MI, MED, PhD, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Apa kabar Pak Ami? Baik, alhamdulillah. Senang bisa di sini. Pak Ami, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengeluarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045 yang diluncurkan bersama Presiden Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Nah, seperti apa agenda RPJPN ini untuk mewujudkan khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas? Ya, betul. Jadi Kementerian PPN Bappenas sudah berhasil menyelesaikan satu dokumen perencanaan jangka panjang yang sangat penting di RPJPN 2025-2045. Yang sesungguhnya itu memuat garis-garis besar kebijakan tentang bagaimana kita mewujudkan Indonesia masa depan, memperingati 100 tahun Indonesia Merdeka, yang kemudian kita sebut, kita namai Indonesia Emas 2045. Nah, dokumen RPJPN 2025-2045 ini memuat ide-ide besar tentang bagaimana pembangunan Indonesia mestinya dilaksanakan, yang mencakup banyak sektor, banyak bidang, dan bertumpu pada apa yang kita sebut sebagai transformasi Indonesia sebenarnya. Jadi kita ingin menjadikan Indonesia 20 atau 25 tahun ke depan itu sebagai negara maju yang ukuran secara ekonomi itu negara dengan pendapatan per kapita kira-kira itu antara 23.000 dolar Amerika sampai dengan 30.000 dolar Amerika. Yang tentu saja itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang sangat penting, dan juga ini menjadi faktor penentu apakah kita bisa mencapai negara maju dengan ukuran ekonomi yang sangat tinggi itu, yang menurut analisis negara-negara, analisis dunia banyak, ini World Economic Forum atau World Bank atau badan-badan dunia memperkirakan bahwa Indonesia satu di antara 4 atau 5 negara dengan kekuatan ekonomi besar itu. Nah, untuk bisa mencapai itu, maka syarat-syarat pokok apa yang harus dipenuhi? Kami merumuskan ya, di antara yang sangat penting dan menjadi kunci itu adalah SDM unggul dan berdaya saing, yang sekaligus juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, karena tidak mungkin kita bisa sebagai bangsa meraih pencapaian tinggi di banyak bidang bila kita tidak menyiapkan SDM unggul dan berdaya saing yang juga menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, karena itu sebagai kekuatan penggerak pembangunan sosial ekonomi. Dan itu pengalaman negara-negara bangsa di dunia yang mencapai kemajuan yang sekarang ini mereka raih, seperti katakanlah negara-negara tetangga terdekat di Asia, lebih banyak Asia Timur ini, seperti Jepang, Korea Selatan, dan juga Cina. Itu juga menunjukkan bahwa mereka bisa mencapai tingkatan yang sampai sekarang setinggi itu. Mereka masuk menjadi anggota OECD misalnya, itu juga berangkat dari kemampuan bangsa yang bersangkutan. Jepang, Korea Selatan, dan juga Cina menyiapkan SDM unggul itu, dan sekaligus juga membangun infrastruktur iptek dan inovasi
yang itu menjadi kekuatan transformasi bagi negara-negara tersebut. Kita tahu bahwa pengalaman Jepang itu pernah kalah perang di Perang Dunia II itu, dan semuanya lumpuh. Mereka lalu menyiapkan bagaimana mendidik orang-orang terbaik di Jepang, dan sekaligus juga mereka mulai merintis mengadopsi teknologi dari luar dan juga mempelajari yang kemudian itu dijadikan sebagai salah satu keunggulan bangsa Jepang. Nah, kita di Indonesia dengan bercermin pada pengalaman dan strategi pembangunan seperti itu juga ingin memperkuat SDM. Jadi SDM unggul yang sekaligus juga menjadi salah satu elemen kuncinya juga adalah di ilmu pengetahuan teknologi sebagai elemen kunci untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Itu kira-kira gambaran yang ingin kita raih gitu, dan yang sudah disusun garis-garis kebijakan di dalam RPJPN 2025-2045 menyiapkan SDM unggul yang menguasai iptek inovasi. Nah, sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Tadi Pak Amih bilang menjadi lompatan ya. Nah, ini juga yang sebenarnya salah satu dari 3 hal pokok yang ditegaskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada waktu peluncuran RPJPN 2025-2045. Nah, Pak Amih, bagaimana rekomendasi strategi secara spesifik ya dari Bappenas untuk memastikan Indonesia tadi memiliki SDM unggul dan berkualitas agar supaya kita bisa menjadi negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan seperti yang dicanangkan pada visi Indonesia 2045. Ya, jadi di dokumen RPJPN itu kami membagi transformasi Indonesia itu menjadi tiga kategori. Ada transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Di dalamnya juga ada mencakup kelembagaan. Nah, kalau berangkat dari transformasi ekonomi itu diantara yang kita ambil itu ada IE namanya, Indonesia Emas. Indonesia Emas yang di situ disebut ada iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi. Itu elemen kunci di dalam transformasi ekonomi. Tapi ada juga kelompok transformasi sosial yang di sini mencakup tiga hal. Ada Indonesia Emas yang kita sebut kesehatan untuk semua, dan juga Indonesia Emas pendidikan berkualitas yang merata, dan Indonesia Emas pelindungan sosial yang adaptif. Nah, kita fokus misalnya konteksnya untuk menyiapkan SDM dan bagaimana strategi pembangunan SDM itu untuk 2 bidang atau 2 sektor pembangunan saja yang kaitannya itu langsung pada penyiapan SDM unggul dan berdaya saing, yakni kesehatan untuk semua dan pendidikan berkualitas yang merata. Saya mulai dari yang kesehatan untuk semua. Mengapa ini penting? Karena kita ingin, ya cita-citanya itu adalah membangun manusia unggul, modal manusia, human capital, yang harus berangkat dari menyiapkan anak-anak bahkan sejak usia dini, bahkan prenatal itu, dengan asupan gizi dan standar status kesehatan yang baik. Jadi harus dijamin asupan gizi, ASI atau makanan tambahan yang memenuhi kualitas gizi yang mendukung bagi tumbuh kembang anak itu. Dan juga harus dipastikan anak-anak yang pada 1000 hari pertama kelahiran hidup itu dipastikan mendapatkan imunisasi dasar lengkap itu, supaya ini terhindar dari apa yang kita selama ini sebut stunting. Jadi kalau mencegah anak stunting itu satu pekerjaan besar, karena sekarang ini masih prevalensi stunting itu masih relatif tinggi, 21,6%. Yang target yang harus diraih akhir RPJMN sekarang 2024 oleh Pak Jokowi itu, Presiden Jokowi menyebutkan harus 14% gitu. Dan itu tantangan yang sangat luar biasa. Prevalensi stunting juga bervariasi antar daerah. Jadi ada yang sangat tinggi sekali, tapi kita ingin konsentrasi mengatasi stunting ini di 12 provinsi yang terutama padat penduduk, dan terutama di Pulau Jawa. Tapi juga ada di sebagian Sumatera, ada di Kalimantan, dan sebagian lagi di Sulawesi. Nah, mengapa kita harus mengatasi stunting? Karena ini punya kontribusi besar pada apakah anak-anak yang pada usia balita itu bisa tumbuh kembang potensi, bakat, dan seluruh bakat potensi yang dimiliki itu
secara baik perkembangannya. Jadi tumbuh kembang otak, tumbuh kembang fisik, badan, tinggi badan, berat badan, dan juga perkembangan psikososialnya. Nah, karena itu maka menjadi penting untuk sektor kesehatan, dan kita strategi untuk pembangunan sektor kesehatan itu menggeser dari dulu pendekatan kuratif, rehabilitatif, sekarang menjadi promotif, preventif. Jadi pelayanan kesehatan dasar, yang itu meniscayakan kita harus berinvestasi dalam jumlah yang sangat banyak untuk menyiapkan infrastruktur kesehatan, puskesmas misalnya, atau poliklinik, atau bahkan yang posyandu misalnya. Dan itu di yang paling ujung, di kecamatan atau di desa. Karena itu layanan dasar primer yang langsung kepada masyarakat luas, dan kepada keluarga-keluarga, pada penduduk yang punya anak balita, itu bisa mendapatkan misalnya tambahan makanan tambahan dan mendapatkan pengecekan kesehatan melalui posyandu, yang di situ kita bisa mengecek ya tumbuh kembang anak itu, yang itu menyumbang pada SDM unggul dan berkualitas dari sisi kesehatan. Nah, dari sisi pendidikan, kita juga akan memperkuat bidang pendidikan ini mulai dari dasar, menengah, sampai dengan tinggi. Dari jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, jenjang pendidikan tinggi, itu secara berkelanjutan dipastikan anak bisa menempuh memperoleh layanan pendidikan. Tapi kita tidak boleh hanya bertumpu pada pendidikan dasar, menengah, atau pendidikan tinggi. Kita harus menengok pada prasekolahnya, menegaskan wajib belajar 12 tahun. Nah, untuk RPJPN ke depan, kita mengagendakan wajib belajar 13 tahun. Jadi 1 tahun prasekolah, jadi PAUD artinya, pendidikan anak usia dini. Mengapa pendidikan anak usia dini? Karena ini fondasi yang kokoh. Kita tahu bahwa banyak studi menunjukkan anak-anak yang pernah punya pengalaman 1 tahun prasekolah itu menyumbang banyak untuk bisa berprestasi belajar di pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Punya kemampuan bertahan di dalam sistem persekolahan, sekaligus juga punya dorongan untuk berprestasi. Jadi hasil pembelajaran itu semakin baik jika anak-anak itu punya pengalaman PAUD, setidaknya 1 tahun prasekolah itu. Itu sumbangan penting bagi kualitas pendidikan Indonesia. Dan tadi hubungan antara anak punya pengalaman PAUD dan anak terhindar dari stunting, itu menurut studi di PISA itu juga ada hubungan langsung itu. Yang terhindar dari stunting itu akan juga karena tumbuh kembangnya maksimal, kecerdasan kognitif, potensi otaknya juga berkembang optimal gitu, sehingga itu akan memacu anak untuk bisa semua potensinya dimilikinya berkembang baik dan prestasinya menjadi lebih tinggi. Jadi kombinasi antara penduduk sehat dan juga penduduk cerdas dengan pendidikan yang baik, itulah akan menyumbang bagi human capital yang betul-betul berkualitas gitu. Jadi kata kuncinya tadi transformasi. Dan tentunya strategi ini tidak tanpa tantangan. Betul. Nah, bagi Kementerian PPN Bappenas, apa sih sekarang tantangan untuk memastikan tadi terciptanya SDM unggul dan berkualitas? Ya, ini penting sekali untuk menjadi perhatian kita bersama, karena saya ingin konsentrasi dan fokus pada dua sektor tadi, untuk kesehatan dan pendidikan. Untuk kesehatan itu tantangan pentingnya adalah bagaimana kita menyediakan infrastruktur sosial. Dalam hal ini itu adalah misalnya puskesmas atau poliklinik atau rumah sakit gitu, yang mesti tersedia di seluruh Indonesia dan bisa diakses oleh seluruh penduduk Indonesia. Nah, kita masih menghadapi masalah yang agak serius juga karena keterbatasan tenaga medis ini, baik dokter, apalagi dokter spesialis itu, dan memenuhi tenaga kesehatan pada setiap rumah sakit atau puskesmas yang 9 jenis bidang keahlian di dokter itu, yang itu harus tersedia, tapi masih belum sepenuhnya merata itu. Jadi ada kesenjangan yang relatif agak tajam itu, terutama antara
daerah-daerah perkotaan dan apalagi daerah yang 3T itu yang di situ masih terbatas atau bahkan kekurangan sama sekali. Itu puskesmas misalnya tidak sepenuhnya tersedia dokternya, kurang-kurangnya satu misalnya, terutama di daerah 3T itu. Dan kita ingin menyiapkan tenaga-tenaga medis melalui pendidikan dokter dengan lebih memperbanyak lagi itu menugaskan kepada universitas-universitas untuk menyelenggarakan pendidikan dokter itu secara lebih baik, tapi tetap juga dengan quality control yang terjaga gitu. Itu dari sisi kesehatan. Nah, dari sisi pendidikan kita juga menghadapi kesenjangan kualitas itu, dan itu antara lain bertumbuh pada ketersediaan guru-guru. Kalau di sektor kesehatan itu tenaga medis ya, dokter, perawat, bidan. Kalau di pendidikan guru, karena ini juga pilar penting untuk pendidikan berkualitas. Kita tahu bahwa kualitas pembelajaran kita, kualitas pendidikan secara umum itu belum sepenuhnya menggembirakan. Kalau kita merujuk pada apakah PISA misalnya atau juga asesmen nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Dikbud, pendidikan kita masih melipat gandakan upaya, ikhtiar, usaha untuk supaya bisa makin meningkatkan mutu. Nah, mutu ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama dua faktor yang sangat penting adalah apakah tersedia fasilitas pembelajaran yang memadai. Jadi sekolah dengan ruang kelas yang kondusif itu, dengan segala peralatan pembelajaran, laboratorium, perpustakaan dengan koleksi buku gitu, dan kebiasaan membaca buku tentu saja bagi para siswa. Atau juga fasilitas pendukung yang lain, kalau workshop misalnya untuk bengkel kerja, untuk yang pendidikan vokasi. Dan yang kedua itu, bagian kedua itu adalah guru-guru yang berkualitas. Nah, guru-guru yang berkualitas itu kita kalau secara nasional rasio guru murid tentu relatif baik ya, tapi kita tidak bisa melihat data makro. Kita harus melihat konteks di daerah, kabupaten, kota, dan sekolah ya. Ada sekolah yang kekurangan guru, ada sekolah yang sedikit kelebihan, terutama di daerah perkotaan. Nah, itu biasanya diatasi melalui guru-guru honorer. Nah, guru-guru honorer ini yang mesti kita jaga itu adalah apakah mereka memenuhi kualifikasi dan standar yang baik ataukah tidak gitu. Nah, supaya kita bisa menjaga bahwa mutu pembelajaran, praktik pembelajaran itu dibimbing oleh guru-guru yang betul-betul kompeten. Menarik sekali. Jadi manusia yang sehat dan cerdas ya, itu menjadi fondasi ya, sehingga sumber daya manusia Indonesia bisa mumpuni dan kompetitif. Betul. Sehingga tentunya di era bonus demografi dan inovasi yang saat ini tuh semakin pesat ya, Indonesia bisa unggul. Nah, strategi apa yang dilakukan Kementerian PPN Bappenas untuk memastikan tadi kementerian lembaga dan pemerintahan di daerah dapat bersinergi dan tentunya berkoordinasi, sehingga tadi sumber daya manusia dapat diolah menjadi salah satu modal terpenting dari pembangunan Indonesia ke depannya. Ya, ini hal yang sangat bagus tadi, satu topik penting tentang bonus demografi yang menjadi elemen kunci juga untuk SDM berkualitas. Kita penduduk Indonesia sekarang kalau dibulatkan itu kira-kira 275 juta jiwa lah itu. Ya. Nah, itu mayoritas itu adalah penduduk usia muda dan tentu saja produktif ya. Itu generasi milenial, Gen Z, bahkan juga generasi Alpha itu. Yang nanti akan di tahun 2045 akan menjadi pemain, menjadi pelaku ya pembangunan gitu. Nah, bagaimana kita menyiapkan mereka untuk menjadi generasi emas. Nah, pada bonus demografi yang selalu didiskusikan dan juga menurut para ahli itu kita akan mencapai puncaknya itu dalam rentang tahun 2028, 2036 atau 38 gitu. Nah, itu rasio ketergantungannya paling rendah. Jadi kira-kira 47,6 atau berapa gitu. Yang penduduk usia muda produktif itu komposisinya jauh lebih besar daripada penduduk yang non produktif. Jadi 0 sampai 15 tahun dan 65 lah itu.
ke atas itu jumlahnya lebih sedikit daripada penduduk yang produktif tadi itu, yang kemudian dia kalau misalnya tersedia lapangan kerja yang baik, dia ada tabungan, bisa bekerja, bisa berusaha itu. Nah, syarat pentingnya itu adalah sekali lagi apakah mereka punya bekal pendidikan yang baik dan apakah mereka kesehatannya terjaga gitu, gizinya terjaga. Nah, hanya dengan syarat itulah maka kita bisa memetik bonus demografi yang akan menyumbang pada pembangunan sosial, pembangunan ekonomi. Untuk bisa melaksanakan program-program pembangunan di bidang pendidikan dan juga pembangunan di bidang kesehatan, memang harus dan diperlukan kemitraan strategis dan juga kerja kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga mungkin private sector gitu. Pada bagian ini. Jadi karena urusan pendidikan dan juga urusan kesehatan itu sekarang sudah menjadi di rezim politik desentralisasi, itu kewenangannya ada di pemerintah daerah. Nah, kami di Bappenas itu berkepentingan untuk menjaga dan memastikan keselarasan antara kebijakan-kebijakan dasar, garis-garis panduan yang sudah disusun di dalam RPJPN dan juga RPJMN, jadi rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang di tingkat nasional, itu sejalan dengan dokumen yang serupa yang disusun oleh pemerintah daerah. Dan kita mendapatkan momentum yang bagus ini sekarang karena Pilpres tahun 2024 ini dilakukan secara serentak antara memilih presiden, wakil presiden, anggota parlemen, dan juga memilih kepala daerah, gubernur, dan juga bupati atau wali kota. Di tingkat nasional, kami menyiapkan RPJMN untuk tahun 2025-2029 untuk periode pemerintahan 5 tahun ke depan. Dan ini kami jaga supaya dengan pemilu dan pilkada serentak, itu juga nanti pemerintah daerah juga menyusun RPJMD dan juga RPJPD gitu, jangka panjang daerah. Itu selaras itu dan sejalan, karena begitu ini kami sedang menyelesaikan di tingkat parlemen untuk diundangkan RPJPN itu, dan itu menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk menyusun dokumen yang serupa, bahkan turunan 5 tahunnya itu. Nah, disitulah nanti akan keselarasan bisa dipastikan, dan dengan demikian maka kerja kolaborasi dan sinergi antar jenjang pemerintahan itu betul-betul sejalan itu. Dan apalagi kalau kemudian didukung oleh private sektor swasta yang juga berkontribusi besar itu untuk menjalankan program-program pembangunan nasional. Jadi kolaborasi itu memang penting. Sangat. Nah, menarik nih, karena kerja besar ya menuju Indonesia Emas 2045 ya, tentunya bukan hanya kewajiban dari pemerintah, tapi juga dari semua pihak, termasuk non-pemerintah, tadi yang seperti Pak Ami sudah katakan. Nah, bagaimana juga dengan, mungkin bisa dijelaskan lebih dalam gitu ya, ruangan-ruangan kolaborasi apa sebenarnya yang bisa dikerjakan oleh organisasi-organisasi, termasuk tentunya organisasi filantropi, sehingga kolaborasi tadi bisa dikuatkan, sama-sama bisa menciptakan tadi sumber daya manusia unggul berkualitas menuju visi Indonesia 2045. Ya ini bagian yang sangat penting, Pak Michael, jadi karena kami menyebutnya ini syarat teknis itu mitra pembangunan. Jadi kami menyadari sepenuhnya, menginsafi bahwa untuk bisa melaksanakan kebijakan dan mengeksekusi program di tingkat lapangan itu tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pemerintah. Karena pemerintah juga daya jangkaunya meskipun punya aparatur sampai di tingkat daerah, pelosok, kecamatan, dan juga desa, tapi juga kemampuan untuk bisa melaksanakan agenda pembangunan itu juga tidak sepenuhnya bisa terbatas juga itu. Dan pada bagian inilah penting untuk bermitra, untuk membuka ruang kerjasama, ruang kemitraan strategis antara pemerintah dan pelaku-pelaku pembangunan non-pemerintah, dalam hal ini masyarakat, organisasi sosial, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, pelaku industri gitu. Dan para mitra pembangunan itu posisinya tentu saja setara sebagai mitra.
dan mereka bisa, ini pentingnya, bahkan tuh kami memberi penghargaan tinggi dan berterima kasih kepada seluruh pelaku pembangunan, aktor-aktor non pemerintah yang selama ini sudah berpartisipasi dalam menjalankan program-program pembangunan dan berpartisipasi penuh itu. Nah, di antara yang sudah dicontohkan itu adalah Tanoto Foundation misalnya. Itu di antara dari sekian pelaku non pemerintah yang berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan, dan apalagi pada Tanoto Foundation ini mengambil bidang pendidikan juga, yang saya sempat membaca hasil-hasil dan laporan kegiatannya itu betul-betul sejalan dan juga senafas itu dengan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah dalam hal menyiapkan SDM unggul dan berdaya saing tadi itu. Nah, kerja kolaborasi untuk dalam bentuk kemitraan ini sangat penting dirawat, diperkuat untuk kedepannya. Dan kami sebagai pemerintah terus-menerus tentu saja sangat membuka diri, dan sejauh ini jangankan dengan mitra pembangunan non pemerintah yang ada di Indonesia sendiri, bahkan mitra pembangunan internasional pun pemerintah Indonesia terbuka itu, dengan UNICEF, dengan UNDP, dengan apa-apa yang lain, Uni Eropa dan yang lain-lain, yang semuanya itu punya perhatian juga di sektor yang sangat penting, pendidikan dan kesehatan. Nah, kami mengikuti dan juga dari jarak yang sangat dekat itu, dan merasakan betul betapa kontribusi dari para pelaku non pemerintah ini sangat besar, dan ini kaitannya dengan soal mobilisasi sumber daya publik. Nah, mobilisasi sumber daya publik itu bisa beragam wujudnya atau bentuknya, bisa dukungan pendanaan, bisa personalia, bisa menggerakkan komunitas itu, dan itu ya kami melihat betul apa yang dilakukan oleh Tanoto Foundation itu betul-betul sangat konkret gitu. Mereka bahkan bermitra itu dengan universitas itu untuk kerjasama program-program yang sangat bervariasi, misalnya beasiswa dan kepemimpinan, dan juga ini ya, pelaksanaan program mulai dari PAUD itu sampai dengan pelatihan guru, itu adalah bagian dari mobilisasi sumber daya publik tadi, dan itu penting sekali untuk mendukung mewujudkan agenda besar menyiapkan SDM unggul berkualitas dan berdaya saing. Baik, Indonesia Emas 2045 tentunya tadi kata kuncinya sekali lagi transformasi. Dan untuk transformasi ini perlu memang kolaborasi ya. Nah, menarik sekali perbincangan kita hari ini Pak Ami. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, atas bincang-bincang kita pada hari ini. Tanoto Foundation siap mendukung program pemerintah untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berkualitas. Kami percaya generasi muda akan menjadi pemimpin masa depan dan terus berkiprah untuk bangsa dan negara. Sampai jumpa di Unlocking Potential episode berikutnya.